warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Dia. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Gunarsih selaku Mentor Pilot 1. Yang saya hormati teman-teman peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi tahun 2023. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada siang hari ini kita dapat menseminarkan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi pemerintah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Baiklah, saya akan menyeminarkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang dengan judul Peran Guru dalam Rangka Meningkatkan Pembiasaan Literasi Peserta Didik Kelas 4 di SDN 01 Kalibrawa. Perkenalkan, nama saya Diara Melati SPD SD. Unit kerja saya di SDN 01 Kalibrawa. Dengan mentor Ibu Gunarsih SPD SD, instansi SD 02 Brebes. Kerangka hasil laporan orientasi, saya ada 5 bab. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, 2 maksud dan tujuan. Bab 2 berisi nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang, berisi visi dan misi Kabupaten Pemalang, 2 struktur organisasi dan tata kerja, 3 manajemen kepegawaian P3K. Bab 3 berisi nilai dan etika organisasi perangkat daerah, berisi 1 rencana strategis, 2 SOTK OPD, 3 tupoksi dan penilaian kinerja P3K. Bab 4 rencana hasil kerja, berisi tentang rencana kerja tahunan. Bab 5 penutup berisi simpulan. Maksud dan tujuan diadakannya orientasi adalah: maksud yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Tujuannya adalah peserta mampu mengaktualisasi nilai dasar ASN berarah. Waktu pelaksanaan orientasi di SDN 02 Brebes. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Pemalang. Visi Kabupaten Pemalang adalah terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil dan makmur, agamis dan mandiri. Untuk visinya mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Matriks rencana kerja tahunan yang saya programkan selama 5 tahun ini. 1. Tahun pertama, mengoptimalkan sudut baca one day one book. Di sini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik kelas 4 di SDN 01 Kalibrawa. Tahun kedua, saya memprogramkan mengoptimalisasikan taman sekolah sebagai media dalam penguatan literasi. Tahun ketiga, program saya adalah memanfaatkan Chromebook sebagai media pembelajaran dan literasi digital. Tahun keempat, mengikuti diklat Merdeka Mengajar. Dan tahun kelima, insya Allah ingin mengikuti program calon guru penggerak. Tahapan dan output kegiatan tahun pertama. Tahapannya membuat media sudut baca di kelas 4. Kedua, melengkapi buku-buku bacaan yang lebih menarik anak-anak. Outputnya, siswa mampu melaksanakan pembiasaan buku literasi, membaca buku literasi one day one book 10 menit sebelum pelajaran.
Tahapan program tahun kedua. Tahapan pertama, peserta didik menanam satu tumbuhan di pot. Peserta didik membuat nama-nama tumbuhan dan fungsinya di pot. Outputnya, suasana sekolah lebih asri, lebih sejuk, dan peserta didik bertambahnya literasi. Tahapan dan output kegiatan tahun ketiga. Tahapan yang pertama, memanfaatkan Chromebook sebagai media pembelajaran dan literasi digital. Outputnya, peserta didik pada saat pembelajaran itu dibagikan Chromebook dan bisa membuka buku digital saat pembelajaran. Tahapan dan output kegiatan tahun keempat. Tahapannya adalah membuka platform Merdeka Mengajar. Outputnya meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik. Tahapan dan output kegiatan tahun kelima. Tahapannya mengikuti seleksi calon guru penggerak. Outputnya diharapkan mampu menjadi guru yang inovatif, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kesimpulan dari hasil laporan tadi adalah pelaksanaan orientasi P3K memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sebagai guru, dan semoga P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan era revolusi industri khususnya di Kabupaten Bengkulu. Terima kasih, itulah pemaparan dari saya. Terima kasih atas paparannya Ibu Diah Rahmawati. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang pertama, tanya jawab diberikan kepada Ibu Mentor. Monggo silakan Ibu Mentor untuk memberi pertanyaan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada Ibu Diah Rahmawati SPD yang sudah menyajikan rencana hasil kerja. Ada 5 kegiatan, berarti di setiap tahun Ibu berfokus pada satu rencana Ibu. Dan dari penyajian awal sampai akhir, saya terkesan di rencana kerja tahun kelima. Ibu dalam memaparkan tadi mantap sekali akan mengikuti seleksi calon guru penggerak, ya Bu. Ini sudah di angkatan 11 Bu. Pemalang itu mulai angkatan 5, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada semua. Dan tadi dari pemaparan Ibu ini mantap sekali. Saya ingin tanya, motivasi apa yang membuat Ibu terlihat mantap untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak? Terima kasih Bu Nasir atas pertanyaannya. Motivasi saya mengikuti calon guru penggerak adalah karena saya ingin meningkatkan kualitas diri saya agar menjadi seorang guru yang kompeten dan bermanfaat bagi peserta didik dan guru-guru di sekitar saya. Demikian. Terima kasih. Ini tanpa kita mengesampingkan kalau guru yang tidak penggerak itu tidak berkontribusi lebih, ya Bu. Semua pasti untuk pendidik punya kontribusi masing-masing. Tetapi kita niatkan saja ketika kita mengikuti program guru penggerak, yang kita niati untuk lebih meningkatkan kualitas diri kita. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari Ibu Diah Rahmawati. Untuk sesi pertanyaan berikutnya kami berikan kepada peserta seminar. Monggo disilakan. Ya, terima kasih Pak Risno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik dari SDN 02 Kalipraung. Saya di sini akan bertanya kepada Ibu Diah berkaitan dengan rencana kerja Ibu Diah pada tahun pertama
yaitu mengenai sudut baca yang dia programkan. Pertanyaannya adalah bagaimana dukungan sekolah mengenai program gerakan literasi. Terima kasih atas pertanyaan Pak Topik. Dukungan dari sekolah mengenai program saya untuk membuat sudut baca, alhamdulillah dapat dukungan sepenuhnya dari kepala sekolah dan guru-guru. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan memfasilitasi pembuatan sudut baca dan penyediaan buku-buku pelengkap di sudut baca. Itu Pak Topik. Ya, terima kasih. Audiens sudah bertanya. Berikutnya adalah umpan balik oleh Ibu Mentor. Ibu. Terima kasih. Itu dia untuk penguatan dari saya. Ini untuk rencana kerja di tahun pertama mengoptimalkan sudut baca one day one book. Kalaupun tidak one day one book, one day 2 halaman juga tidak apa-apa. Yang penting itu selalu berkesinambungan. Dan praktek baiknya, kalaupun kelas lain belum, ya kita mulai dari kelas kita sendiri. Kita buat sudut baca kita, sudut bacanya dibuat dengan lukisan, dibuat dengan pernak-pernik yang menarik sehingga anak menjadi betah untuk, karena seringnya kalau masih baru betah, tapi kalau sudah lama itu anak jadi kurang respeknya. Dan tugas kita itu menjaga semangat siswa agar selalu ada. Mungkin dengan itu tadi bukunya harus selalu diganti rollingan atau dengan mencari sumber di internet. Untuk yang kedua, mengoptimalisasikan taman sekolah sebagai media dalam penguatan literasi. Ini berarti ketika taman sekolahnya indah, mungkin anak-anak akan lebih betah, ya Bu, bisa membaca di situ atau belajar di taman-taman sekolah. Ini saya terkesan karena di Hulu Jami hanya ada satu sekolah adiwiyata di SD 1 Limbangan, pesantren. SD 1 pesantren. Itu ternyata lahannya tidak luas, dan itu karena tidak luas, semua rekan teman sejawat pada waktu pandemi karena tidak ada siswa di situ, pembelajarannya jarak jauh, dimotori oleh ibu kepala sekolah melakukan pembaruan yang mengecat juga ibu-ibu gurunya. Nah, ini di kita mungkin dengan menyediakan taman sekolah, membuat inovasi sekolah hijau akan sedikit menambah keindahan sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman dan aman tentunya. Yang ketiga, untuk pemanfaatan Chromebook ini harus benar-benar dimanfaatkan karena tidak semua sekolah mempunyai Chromebook. Untuk yang keempat dan kelima terkait dengan pengembangan diri mengikuti program pelatihan di platform Merdeka Belajar dan program guru penggerak. Sejauh tadi yang saya cermati, Ibu punya semangat yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas kebantuannya Bu Gunarti. Demikianlah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.